Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali para peserta didik MTSN 1 Kapuas pada semester genap. Pembelajaran matematika semester ini diawali dengan topik kesebangunan dua bangun datar. Bapak sangat berharap kalian bisa berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Seperti biasa, materi ini disampaikan oleh kolaborasi Pak Awan Winanto dan Ibu Zairi Rahmawati. Baik, selanjutnya dalam materi ini yang akan dipelajari adalah pertama, mengenal sifat-sifat dari dua bangun datar yang sebangun. Yang kedua, menemukan nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang ketiga adalah menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Selamat belajar. Pertama, mengenal sifat-sifat dari dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar-gambar di samping kanan. Ada beberapa bangun datar. Gambar-gambar tersebut terdiri dari bangun datar yang sebangun. Nah, secara umum, dua bangun datar dinyatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, syaratnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalnya persegi yang kecil kita beri nama persegi yang pertama, kita beri nama A, B, C, D. Nah, persegi yang kedua yang besar kita beri nama E, F, G, H. Nah, syarat yang pertama tadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan sudut A bersesuaian dengan sudut E. Nah, jadi sudut A bersesuaian dengan sudut E sama besarnya yaitu 90 derajat. Jadi sudut yang bersesuaian kita pasangkan, besarnya harus sama. Berikutnya sudut B bersesuaian dengan sudut F. Berarti sudut B besarnya sama dengan sudut F. Kita lanjutkan sudut yang di atas. Perhatikan sudut D kalau tegak lurus berarti besarnya 90 derajat bersesuaian dengan sudut H. Besarnya sama 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Nah, di sini besarnya sama 90 derajat. Berarti syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar terpenuhi oleh kedua persegi ini. Sekarang kita lanjutkan syarat yang kedua. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, sisi yang bersesuaian kita harus tahu dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah, perhatikan, perbandingan sisi yang bersesuaian sama sisi AB banding sisi EF. Jadi AB bersesuaian dengan EF. Kita lanjutkan, BC bersesuaian dengan FG. Kita lanjutkan, CD bersesuaian dengan GH. Yang terakhir, DA bersesuaian dengan HE. Kita ganti dengan nilai ukurannya tadi, kita cek perbandingannya apakah sama. AB banding EF. Perhatikan. AB banding EF. AB ukurannya 2 per EF-nya 4. 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kita lanjutkan BC banding FG. BC 2, FG 4. Kita sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi
Dari dua contoh sisi ini tadi dapat kita simpulkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama, yaitu perbandingannya 1:2. Yang sama banding yang tadi adalah 1:2. Nah, jadi persegi ABCD dan EFGH adalah sebangun karena memenuhi kedua syarat. Selanjutnya, perhatikan segitiga. Kita beri nama segitiganya adalah K, L, M, dan segitiga P, Q, R. Dengan menggunakan sifat-sifat atau syarat dua bangun sebangun, maka kita akan selidiki apakah bak segitiga KLM dan segitiga PQR itu sebangun. Syarat pertama, kita harus melihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sekalipun posisi segitiga tidak sama, kalian bisa lihat posisi sudut-sudut yang bersesuaian. Segitiga ini adalah segitiga tumpul, maka kita cari dulu sudut tumpulnya. Pada segitiga pertama, KLM, sudut tumpulnya adalah 111,95 derajat. Dan kita cari sudut yang tumpul kedua pada segitiga kedua, PQR, yaitu 111,95 derajat kita dapatkan di sini. Dan di sini. Dua sudut sudah sama besarnya. Ada kemungkinan besar syarat pertama terpenuhi. Tapi tidak ada salahnya kita harus selidiki sudut yang lain. Kita cari sudut yang lain. Ternyata kita dapatkan sudut yang kedua, yaitu 31,38 derajat dengan sudut 31,38 derajat sama besar, yaitu sudut K sama besar dengan sudut P. Sudut L sama dengan sudut Q. Maka secara otomatis sudut M akan sama besarnya dengan sudut R. Tentu kalian tidak bisa menghitung berapa besar sudut ketiga dari sudut dalam segitiga jika dua sudut dalam diketahui. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, kita tinggal bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, apakah dia senilai. Kita contohkan KM per KM bersesuaian dengan yang sisinya 4,88, yaitu ini ya. Atau sisi KM di depan sudut tumpul. Sisi KM di depan sudut tumpul. Berarti KM berbanding dengan PR. Nanti ketika dibuktikan harus senilai. Kemudian yang kedua, KL, sisi yang mempunyai sudut 31,38 derajat, banding kita cari sisi yang mempunyai sudut. Oh, ini dia, 31,38 derajat. Itu sisi P, Q. Dan sisi terakhir LM berbanding sisi QR. Sekarang kita masukkan angkanya. 4,88 untuk KM per 9,76. KL 3,14. Ini nilai pendekatan ya, pembulatan, karena 3,14 sesungguhnya bilangan yang kompleks atau bilangan irasional. Kemudian 6,29. Nanti kita akan gunakan nilai pendekatan. Berikutnya LM 2,74 dengan 5,48. Sekarang kita sederhanakan, ternyata kita dapatkan 4,88 banding 9,76 itu mendekati 1/2. Sama. 3,14 dengan 6,29 mendekati 1/2. 2,74 per 5,48 juga mendekati 1/2. Inilah yang dimaksud dengan perbandingan sisi-sisinya bernilai sama atau senilai. Jadi ternyata
segitiga KLM sebangun. Ini simbol untuk kesebangunan adalah tanda sama dengan bergelombang atau huruf S yang terbalik. Ada dua S yang terbalik. Sebangun dengan segitiga PQR. Dari dua contoh, kami berharap kalian bisa memahami bahwa sebangun harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan syarat yang kedua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau senilai. Pada gambar berikutnya, yaitu gambar segi 6 tidak beraturan, ya, ini gambar 1 dan gambar 2, dan gambar lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C. Kalian bisa amati apakah gambar-gambar ini, pasangan dari gambar-gambar ini sebangun. Silakan kalian bernalar, berdiskusi dengan teman kalian. Dua segitiga yang sebangun. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Berapakah banyak segitiga yang sebangun dari gambar di samping? Nah, sebelum kita menjawab, kita perhatikan ada berapa segitiga dari gambar ini. Perhatikan, kita lepas. Ya, segitiga yang pertama segitiga A, BC, berikutnya segitiga ABD, terus yang terakhir segitiga ABC. Ini ABC, ADC, dan ABD. Nah, untuk lebih mudah, gambarnya kita buat arahnya sama untuk mempermudah kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan, kita buat arahnya sama. Kita beri nama dulu. Selanjutnya, kita bandingkan setiap dua segitiga, misalnya segitiga ABC dan DAC. Diperoleh pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sebagai berikut. Lalu kita perhatikan gambar. AB bersesuaian dengan DA. BC bersesuaian dengan AC. Berikutnya AC bersesuaian dengan DC. Kita lihat pasangan berikutnya. Bandingkan setiap dua segitiga. Misal kita ambil segitiga ABC dengan segitiga DBA. Diperoleh pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sebagai berikut. AB bersesuaian dengan BB. BC bersesuaian dengan BA, sama-sama sisi miring. AC bersesuaian dengan DA, sama-sama siku panjang. Berikutnya kita pasangkan lagi segitiga DAC dan DBA. Nah, diperoleh yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian. DA bersesuaian dengan DB, AC bersesuaian dengan BA, dan DC bersesuaian dengan DA. Nah, dari sini akan lebih jelas mana sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lanjutkan. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, pada bagian ini kita akan lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga pertama, kemudian segitiga ini diuraikan menjadi 3 buah segitiga. Baik, segitiga ABC dan segitiga DAC. Pada contoh ini, kami Bapak dan Ibu menyampaikan segitiga besar banding segitiga kecil. Nanti pada praktiknya kalian boleh bandingkan dari segitiga kecil banding segitiga besar, atau DAC banding ABC. Baik, kita lanjutkan ya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan DAC, atau perbandingan segitiga ABC banding segitiga DAC adalah, kita lihat,
AB per DA sama dengan BC per AC sama dengan AC per DC. Demikian seterusnya. Dan apabila sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga itu sudah sama besar, sudut siku-siku dengan siku-siku, 53 dengan 53, dan 37 dan 37 sudah sama, maka secara otomatis dua segitiga ini akan sebangun. Sehingga segera bisa kita simpulkan bahwa perbandingan setiap sisi-sisi yang bersesuaian juga akan senilai. Pada contoh terdahulu, kita mendapatkan perbandingan itu adalah 1/2. Tidak, angka atau nilai 1/2 itu tidak berlaku untuk setiap atau semua perbandingan. Jadi nanti tergantung pada soal yang diberikan. Baik, Bapak lanjutkan. Pada perbandingan segitiga ini tidak sama ya. Kita yakin bahwa segitiga besar ABC dan segitiga DBA sudah sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sudah besarnya sama. Sedemikian sehingga perbandingan segitiga ABC dan DBA, AB sisi AB sama per sisi DB, sisi BC per sisi BA sama dengan sisi AC per sisi AD. Yang ketiga juga sama, ini sudah pasti sebangun. Perbandingan sisi-sisinya adalah untuk segitiga DAC per DBA, sisi sama dengan sisi DA per sisi DB sama dengan sisi AC per sisi BA, dan sisi DC per sisi DA mempunyai nilai yang sama. Ini adalah perbandingan-perbandingan yang berlaku pada segitiga-segitiga yang sebangun. Yang ketiga, latihan soal menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini, ada dua segitiga, segitiga PQR dan segitiga SPU. Pertanyaannya, dari gambar di atas, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian untuk segitiga PQR dan segitiga SPU. Kita jawab sama-sama. Perhatikan sisi yang bersesuaian. Kita mulai dari segitiga PQR banding segitiga SPU. Di sisi yang bersesuaian sama dengan, perhatikan, kita mulai dari sebelah kiri, ya, dari segitiga yang kecil. PR banding bersesuaian dengan SU. Jadi PR banding SU sama dengan PQ bersesuaian dengan SP. Jadi PQ banding SP. Sisi yang ketiga yang berikutnya QR bersesuaian dengan PU. Jadi PU. Nah, kita cek berapakah nilainya sama. Perhatikan. PR 12, SU 16 sama dengan PQ 21, SP 28. Kita lanjutkan sama dengan QR 18 dan PU 24. Kita sederhanakan sama-sama. 12 dengan 16 kita sederhanakan. Kita bagi 4. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Kita lanjutkan. Sentimeternya kita bagi habis. 21 dengan 28 kita bagi 7. 21 dibagi 7, 3. 28 dibagi 7, 4.
Perbandingan terakhir, 18 dengan 24 bisa kita bagi 6. 18 dibagi 6, 3. 24 dibagi 6, 4. Nah, kita perhatikan perbandingannya sama, yaitu 3:4. Jadi, segitiga PQR sebangun dengan segitiga SPU. Latihan soal menghitung panjang sisi yang belum diketahui dua bangun datar sebangun. Pada soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Sebelah kiri dan kanan, ini adalah gambar trapesium siku-siku. Pertanyaannya, hitunglah panjang sisi PS dan SR dari dua bangun datar trapesium tersebut di atas. Dengan asumsi bahwa dua trapesium ini ada sebangun, maka kita bisa menghitung panjang sisi PS dan SR. Perhatikan, kenapa PS dan SR yang ditanya? Karena pasangan atau sisi yang bersesuaian dengan PS mempunyai nilai. Dan sisi SR, sisi yang bersesuaian dengan SR, yaitu sisi AB, mempunyai nilai. Tidak ditanyakan berapa panjang BC dan RQ, karena BC dan RQ tidak mempunyai nilai, tidak bisa nanti dibandingkan. Baik, selanjutnya kita mulai berhitung. Kita terlebih dahulu susun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang bisa kita bandingkan. Pertanyaan mulai dari PS dan SR. PS dan SR terletak pada trapesium yang lebih kecil, maka kita dahulukan yang lebih kecil. Baik, kita mulai ya. P, Q, R, S berbanding dengan D, C, B, A. Ini untuk mempermudah saja kita susun sedemikian. Dilanjutkan. Kita bandingkan yang PS sebanding dibagi dengan DA atau ya DA ya, dengan DA. Kemudian SR kita mulai dari yang ditanya untuk mempermudah saja dengan AB. Selanjutnya PQ dengan apa ya, DC. Yang tidak kita ketahui juga kita tuliskan. Nanti kalian bisa lihat apakah bisa digunakan atau tidak. Berikutnya RQ banding BC. Setelah kita nyatakan dalam huruf-huruf dua huruf, sekarang kita nyatakan dengan nilainya. PS belum kita ketahui, kita tetap tulis PS banding DA. Berapa nilai DA? 24. 24 satuan ditulis cm. Ingat ditulis. SR belum diketahui atau sebagai pertanyaan. Banding SR sebanding dengan 36. Nah, itu AB 36 cm. Dilanjutkan PQ 45 cm banding 54 cm. Satuan cm kalau ada lengkap pembilang dan penyebut bisa dicoret untuk mempercepat hitungan. Kemudian RQ banding BC. Karena RQ dan BC tidak diketahui, maka ini tidak diikutkan dalam perbandingan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah berapa nilai PS dan SR. Tetapi di sini ada perbandingan yang lebih lengkap, maka kita ambil salah satunya. Kita mulai dari PS. Jawaban pertama panjang PS.
Kita mulai. Perbandingan PS per 24 sama dengan, kita ambil perbandingan yang lengkap, yaitu 45 per 54. Oh, ini ada sentimeter. Sedemikian sehingga PS sama dengan ini 45 per 54. Penyebut pindah ruas menjadi kali atau pembagi menjadi kali dikali 24 cm. PS sama dengan 45 dan 54 habis dibagi dengan berapa? Ya, habis dibagi dengan 9. 45 dibagi 9 sama dengan 5. 54 bagi 9 sama dengan 6 dikali 24 cm. 24 habis dibagi oleh 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kita dapatkan 5 kali 4 sama dengan 20 cm. Ini untuk nilai PS. Kita lanjutkan di atas ya. Jadi PS sama dengan 20 cm. Selanjutnya yang kedua. Berapa panjang SR? SR, perbandingan yang memuat SR per 36 sama dengan cm ini, jangan sampai lupa, 45 per 54. Jika dan yang jika SR sama dengan 45 per 54, kita kalikan dengan pembagi 36 cm, kita peroleh SR sama dengan 45 dan 54 habis dibagi 9, yaitu dalam bentuk sederhana 5 per 6 kali 36 cm. 36 habis dibagi 6 sama dengan 6. SR sama dengan 5 kali 6, 30 cm. Demikian, kita dapatkan nilai PS sama dengan 20 cm dan SR sama dengan 30 cm. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Ada berapa segitiga sebangun dalam gambar di atas dan berapa nilai D? Nah, kita perhatikan. Dari gambar ada dua segitiga yang sebangun. Segitiga yang pertama adalah segitiga FKL. Segitiga yang berikutnya adalah segitiga FNM. Nah, jadi pertanyaan yang pertama sudah kita jawab. Selanjutnya, berapa nilai D? Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Kita mulai dari segitiga yang sebelah kanan. Berarti segitiga FNM banding segitiga FKL. Karena yang ditanya adalah MN atau D pada segitiga yang besar, maka kita mulai dari segitiga yang besar tadi, FNM. D bersesuaian dengan KL, berarti D per KL. D per KL sama dengan, kita lanjutkan, yang besar FN. FN berarti 6 tambah 3. Kita tuliskan dulu FN per FK. FN bersesuaian dengan FK. Karena FN dan FK ada nilainya, berarti bisa kita gunakan untuk mencari nilai D.
Perbandingan yang lain boleh kita tulis, boleh tidak. Bisa kalian lanjutkan sendiri. Kita lanjutkan menghitung D. D per KL. KL ukurannya 4 cm. Kan? Dari gambar 4 cm sama dengan Fn 6 ditambah 3 9. Jadi Fn nya 6 ditambah 3 9 cm per Fk. Fk adalah 6 cm. Tulis dulu. D per 4 cm sama dengan 9 per 6 cm nya bisa kita cari karena ada di pembilang dan di penyebut. Kita lanjutkan. D sama dengan 9 per 6 kali 4 cm. 9 dan 6 kita sederhanakan dibagi 3. 9 bagi 3 3. 6 dibagi 3 2 dikali 4 cm. D sama dengan 4 dengan 2 dibagi sisa 2. 3 kali 2 berarti nilai D adalah 6 cm. Jadi kita peroleh nilai D atau Mn adalah 6 cm. Silahkan selesaikan tugas kalian pada Google Pomodoro yang telah tersedia. Selamat belajar, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.